Hai yo, what's up? What's up? Apa sih nggak jelas? Hai, aduh, aku boleh curhat nggak sih? Setelah ada segmen ini, aku bisa beli AC dan nggak sepanas ini. Ini pasti akan basah nih baju. Udah nggak apa-apa. Kualitas lebih penting. Right. Hai, suara aku agak berat karena ini aku agak kena. Waduh, suara gue berat banget cuy. Kayak ya bro, anjay. Dan latar belakang aku buat segmen ini sebenarnya aku pengen buat tutorial, tapi aku bingung gitu mau buat tutorial apa. Jadi ya aku kepikir kenapa nggak buat tutorial setiap youtuber gitu. Jadi ya ini dia bedah editing para youtuber. Dan youtuber yang akan kita bedah pertama yaitu siapa lagi kalau bukan editingnya yang bagus dan cinematographer, air color grading, lightingnya bagus banget, Chandra Leo. Nah, di sini aku bedah editing video terakhir yang diupload yaitu video re-edit Cynthia Chandranaya. Itu pesilat yang kontroversial. Sebelumnya aku akan ngeliat video dia dan apa aja yang bisa kita bedah. Waduh, baru aja nonton langsung dapat teknik editan yang wadidaw. Ya, jadi re-edit ini mempunyai intro yang 3D gitu. Tuh, re-edit reaksi editor Indonesia. Waduh. Nah, itu ciri khas banget. Jujur sebenarnya aku nggak pernah ngulik sampai ke sini, tapi aku pernah ngeliat di YouTube tutorialnya Tanner Animation atau terowongan animasi gitu. Dan Tanner Animation ini bisa dibuat menggunakan After Effects dan aku nggak tahu apakah mereka menggunakan After Effects untuk buat intro ini atau menggunakan software 3D seperti Blender, 3ds Max atau Cinema 4D itu aku juga nggak tahu. Tapi kemungkinan nama efeknya Tanner Animation yang di bagian terowongan yang begitu-gitu. Oke, selanjutnya aku udah ngeliat di detik 32 dia ada ngeliatin video lama dia gitu, atau aku sebut ya efek video lalu. Sini editingnya dia menggunakan video yang sama untuk sebagai backgroundnya, dan backgroundnya itu dikasih efek black and white dan Gaussian blur, dan juga footage video aslinya itu dikecilin. Ya, kenapa di-blurin dan juga dikasih efek black and white agar lebih fokus ke video aslinya, dan mungkin kenapa dikecilin ya itu nandain kalau itu tuh video-video lampau gitu. Teknik ini juga sering aku gunain di beberapa video aku, dan aku juga ngelihat setelah aku bedah video-video Chandra Leo yang di bagian re-edit ini, aku mulai ngerasa rupanya kami sama-sama ada menggunakan tekniknya sama. Jujur sebenarnya aku gak ada ngikutin dia, tapi kok sama gitu. Mungkin karena aku sering nonton video dia. Lanjut. Aduh, untung aja warna hitam jadi gak jelas basahnya di sini. Ada di detik 54. Ada John Wick, ada The Raid. Kenapa harus ke videonya Kakak Cynthia? Betul, Rambo gitu kan, Sylvester Stallone. Aduh, ya. Di sini Chandra Leo sering banget menggunakan teknik ini dalam editingnya, kayak pop up gitu. Pop up terus backgroundnya kertas. Gimana cara buatnya? Sebelumnya aku ngusahain banget aku nge-remake-nya itu menggunakan Premiere. Caranya gimana? Kalian harus siapin dulu background kertasnya, lalu ditumpuk dengan informasi yang kalian pengen sampaikan. Terus ya tepi-tepinya dipotong seperti biasa. Cara munculinnya itu menggunakan plugin Bounce gitu. Sebelum dia berhenti, dia kayak gitu dulu. Dan juga nggak lupa dia pakai fast blur dan juga ada shadow ya di sana ya. Ada shadow juga di belakangnya. Next ada di menit 1:17. Di sini dia ada minta maaf. Aku kasih aja nama efeknya permintaan maaf ya. Ya, pakai freeze frame, jadi videonya di foto atau di freeze, terus opacity-nya diturunin menjadi lebih gelap dan ditambah teks yang pengen kalian tampilkan. Di sini dia karena mohon maaf, jadi ditampilin teks mohon maaf dikarenakan adanya bla 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 bla. Nah, untuk di bagian transisi dia dipakai efek deep to wide. Ya, kalau salah deep to wide. Terus durasi efek transisinya kalian kecilin, dan juga sound efeknya gunain suara autofocus kamera gitu yang pipit. Kalian ambil aja sedikit yang bagian pipit. Nah, mungkin sama. Dan pas banget suara itu tuh kayak nandain kalau itu tuh suatu kesalahan kan. Dan di sini dia gunain sound effect itu sebagai permohonan maaf di videonya. Pas sih menurut aku, pinter banget. Smart Chandra kata Agung Absah. Aduh, ini keringat aku mengalir ya karena sangat panas di sini. Selanjutnya ada di menit 1:25. Di sini dia juga ngasih tahu cuplikan video dari Cynthia Chandranaya ini. Chandranaya. Nah, tadi aku gunain efek yang sama karena aku salah ngucapin nama juga. Nah, di sini ya dia menggunakan teknik yang sama, backgroundnya itu background dari efek ini
dia menggunakan video yang sama tapi opacity-nya dikurangin. Ibarat kayak gini. Ini aku contohin. Nih aku sedang begini-gini, terus ada gambar. Ini kalian lihat tangan aku di bagian samping-sampingnya. Ya ini opacity-nya dikurangin dan dikasih Gaussian blur atau fast blur gitu agar lebih fokus ke videonya. Di sini kayaknya dia pakai screen record di mana dia nge-record screen dari YouTube terus di crop di bagian videonya aja. Sepertinya gitu sih. Selanjutnya di menit 2:14 di sini dia juga menunjukkan cuplikan video tapi menggunakan background yang berbeda tapi 3D. Karena bisa kita lihat itu backgroundnya bergerak gitu. Kemungkinan dia menggunakan 3D tanner itu juga sebagai backgroundnya, dan di tepi-tepinya itu menggunakan stroke terus digunain outer glow agar lebih bercahaya dan juga futuristik bentuknya. Mungkin pakai stroke atau mungkin pakai pen tool biasa gitu kayak animasi itu digarisin terus baru dikasih outer glow, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya ada di menit 3:14. Waduh, ini waduh. Dan di sini yang uniknya itu dia nge-masking satu persatu. Nah, dari yang kotak atas dan menu kotak di bawah di masking juga. Terus setiap videonya juga di masking satu-satu gitu. Yang bagian ini di masking, di sini dikotakin, diambil dan dimunculin satu persatu menggunakan teknik pop up kayak satu-satu gitu. Cari ribet ya. Karena bisa aja kan kayak nampilin Instagram tuh cuma begini doang kayak zep. Ya begitu juga kan bisa gitu. Namanya Chandra Leo yang mungkin hobinya juga, aku ya juga hobi seperti itu, dan juga menggunakan banyak tim, ada editor, ada ininya juga, ya kenapa enggak, kan bagus banget jadinya. Dan di sini juga pakai motion 3D basic kayak memutar gitu. Closingnya juga satu persatu dihilangin dan juga satu persatu dibubarin gitu. Gila sih. Lanjut, kita langsung terbang ke menit 4:40. Idea di mana lu mesti bawa entah martil, angle posisi untuk ngancurkan di mana, beserta keberanian untuk memukulnya juga. Nah, ini efek yang sering banget aku lihat di re-edit saat nampilin informasi, dia pakai background kertas lagi dan muncul di sebelah kiri gitu. Zep. Dan di sini nggak lupa menggunakan paperclip di ujungnya, itu mungkin nandain kalau ini adalah kata-kata yang ditandai untuk munculin satu persatu kata-katanya itu dari bawah menggunakan motion dan fast blur di sana. Kalau menggunakan Premiere itu pakai fast blur, kalau di After Effects itu mungkin ada menu motion blur ke atas gitu agar kelihatan lebih real. Karena gini nih, kalau kalian lihat tangan aku ada motion blur. Nah, saat baliknya itu videonya juga kegeser. Jadi footage aku ini, nih aku contohin video yang ini juga ikut kegeser ke sini, lihat ya. Nah, begitu. Juga ada tampilan informasi di sini. Ya, gitu aja beberapa teknik editing yang digunakan Chandra Leo, terutama di bagian re-edit ini. Balik lagi, aku nggak bilang cara yang kulakukan itu adalah cara yang mereka lakukan. Aku juga nggak tahu 100% mereka gunain software apa dan teknik seperti apa dalam membuat efek-efek seperti itu. Ya, setidaknya aku buat video ini agar kalian nggak hanya sekedar nonton aja, tapi tahu, wah ternyata gini loh mereka buatnya dalam sudut pandang aku. Dan juga ya mungkin kalian bisa praktekin beberapa agar membuat video kalian lebih keren lah pokoknya. Segitu aja untuk video kali ini. Aku minta tolong sarannya agar kalian tulis di komentar YouTuber mana yang akan aku bedah video editingnya lagi. Terserah mau yang paling cringe, mau paling jago, mau paling nggak dikenal, tapi yang pastinya menggunakan editing yang nggak biasa agar banyak bisa kebedah gitu. Lagi-lagi ya gitu aja untuk video kali ini. Maaf kalau ada salah kata atau salah teknik atau apa aja kesalahan aku, mohon maaf sebelumnya. Dan juga aku lupa bilang, aku lagi ada ngembangin satu brand, yaitu namanya Kebalix. Kebalix adalah brand receh. Sekarang baru aja ngeluarin 3 desain pertama. Kalian bisa kunjungi Instagramnya di @kebalix. Sekarang lagi ada giveaway. Tapi ya kalau kalian nonton setelah udah lama dari ini ya giveaway udah habis. Tapi ya coba aja cek dulu, mungkin masih ada. Thanks for watching this video. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian. I'm Sadie from BYC. Don't waste your time. Woo!